Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan mempelajari operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelumnya, masih ingatkah kalian, perkalian adalah penjumlahan berulang. Dulu kita sudah mempelajarinya di kelas 2. Contoh, misal 6 kali 5. Ada yang tahu? Yang berulang yang mana angkanya? Ya, betul, 5. Kita tambahkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai 6 kali. Jadi 6 kali 5, penjumlahan berulang dari 5 sebanyak 6, hasilnya adalah 30. Terus sekarang kita lihat pembagian bilangan. Sebelum kita mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita harus tahu konsepnya dulu. Apa itu pembagian? Pasti kalian masih ingat ya. Pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh, 6 bagi 3. Kita menghitungnya 6 dikurangi 3 hasilnya 0. Nah, pengurangan ini kita lakukan sebanyak 2 kali. Jadi 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Sudah ingat ya anak-anak? Sekarang kita langsung masuk ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang harus kalian ingat, coba hafalkan ini ya konsepnya. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Dihafalkan di rumah ya anak-anak. Ini juga pembagian. Sebenarnya hampir sama. Tinggal kalau yang tadi perkalian, sekarang pembagian. Positif bagi positif sama dengan positif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Nah, ini konsep yang harus kalian hafalkan sebelum mengerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk selanjutnya, dalam setiap operasi hitung ada sifat-sifatnya. Sifat perkalian bilangan bulat yaitu ada 3. Yang pertama, sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Ya, betul, yaitu sifat pertukaran. Misalnya, negatif 5 dikali 4. Kita lihat tandanya dulu. 5 ini bertanda negatif, 4 bertanda positif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Baru kita hitung 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi negatif 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, untuk membuktikan apakah berlaku sifat komutatif, kita balik. Berapa hasilnya? 4 dikali negatif 5 positif dikali negatif sama dengan negatif. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi 4 kali negatif 5 sama dengan negatif 20. Oh, ternyata sama hasilnya. Jadi berlaku sifat
komutatif untuk perkalian bilangan bulat. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Apa itu anak-anak sifat asosiatif? Sifat asosiatif yaitu sifat pengelompokan. Dalam hal ini, kalau sifat pengelompokan kita ada 3 bilangan. Yang kedua bilangan dikelompokkan atau dikurung. Contoh 7 kali negatif 4 kali 3. Kalau pada operasi hitung ada tanda kurung, kita hitung lebih dahulu. Negatif 4 kali 3. Negatif kali positif sama dengan negatif. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi hasilnya yang di dalam kurung tadi hasilnya adalah negatif 12. Jadi 7 kali negatif 12 sama dengan positif kali negatif negatif. 7 kali 12 84. Hasilnya negatif 84. Nah sebaliknya kita kelompokkan yang angka depannya 7 dengan negatif 4. Apakah sama? Kita hitung 7 kali negatif 4 positif kali negatif sama dengan negatif. 7 kali 4 sama dengan 28. Nah negatif 28 dikali 3 hasilnya negatif 84. Ternyata sama hasilnya. Jadi untuk perkalian bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Untuk sifat yang ketiga yaitu distributif. Apa nama lainnya distributif? Yaitu penyebaran. Contoh 7 kali dalam kurung negatif 5 ditambah 6 tutup kurung. Yang dikurung kita hitung lebih dulu. Negatif 5 ditambah 6. Hasilnya apakah positif apakah negatif? Kita lihat. Tandanya di angka 5 ini bertanda negatif. 6 bertanda positif. Nah 6 ini kan lebih besar. Kalau kita abaikan tandanya kan lebih besar dari 5. Jadi hasilnya nanti tandanya positif. Untuk cara menghitungnya kita kurangi 6 kurangi 5 sama dengan 1. Jadi 7 kali 1 sama dengan 7. Apakah sama kalau kita distribusikan? Maksudnya bagaimana? Artinya 7 dikali negatif 5 ditambah 7 kali 6. Kita hitung hasilnya masing-masing. 7 kali negatif 5 sama dengan negatif 35 ditambah 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi negatif 35 ditambah 42. Caranya seperti tadi. Yang bertanda positif 42, yang bertanda negatif 35. Kalau kita abaikan tandanya maka yang besar adalah 42 bertanda positif. Jadi hasilnya positif. Untuk menghitungnya 42 dikurangi 35 ketemu 7. Jadi untuk sifat perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif. Untuk sifat-sifat perkalian sudah paham ya anak-anak, yaitu ada 3, komutatif, asosiatif, dan distributif. Dalam hal ini untuk pembagian bilangan bulat sifatnya tidak berlaku komutatif, asosiatif, dan distributif. Jadi tidak kita bahas. Kalau anak-anak ingin tahu silakan buktikan sendiri dengan menggunakan perkalian
pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kalau kita sudah mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat, untuk tugas yang pertama, anak-anak hafalkan konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat di rumah. Setelah itu, kerjakan latihan soal di buku paket matematika kelas 6 halaman 42 nomor 1 A, B, C, D, E untuk soal perkalian. Selanjutnya buka halaman 49 nomor 1 A, B, C, D untuk soal pembagian. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk soal cerita perkalian dan pembagian bilangan bulat nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.